Pertama-tama saya perlu sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman media karena tidak bisa dipungkiri pada saat kami lakukan Pengadilan Negeri Olamasi lakukan konstatering dan juga sita eksekusi, teman-teman media juga bersama-sama dengan kami. Nah, arti tadi kenapa saya menyatakan apresiasi dan penghargaan karena tanpa kami membiayai karena teman-teman media begitu ikhlas untuk membantu membuat perkara kami ini bisa diakses oleh semua pihak. Nah, dalam perkara ini yang awalnya beliau tanpa Bapak Daud Bella tanpa menggunakan penasihat hukum, tanpa menggunakan pengacara. Nah, selanjutnya berproses 2015 sidang di Pengadilan Negeri Olamasi dan beliau kalah. Bapak Daud Bella kalah dari Pengadilan Negeri. Pada tahap banding, upaya hukum banding baru beliau cari saya. Dan saya bantu beliau mulai dari tingkat banding, Pengadilan Tinggi, selanjutnya dengan Mahkamah Agung, bahkan PK. Kami pun dinyatakan kalah. Nah, selanjutnya berapa kali lagi kami juga melakukan hal yang sama, tapi gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Kupang, tapi ke Pengadilan Negeri Olamasi, tapi rata-rata nebis in idem atau perkara tidak dapat dilanjutkan karena hal yang sama, objek yang sama, dan subjek yang sama, sehingga putusan itu nyatakan tidak dapat diterima. Nah, baru-baru dari pihak pemenang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Olamasi, yang mana objek yang kami punya klien ini yakni Bella Beach. Bella Beach ini saya rasa untuk orang warga Kota Kupang dan sekitarnya atau Kabupaten Kupang tahu, sudah pernah menikmati suasana pantai rekreasi, pantai laut yang indah di Bella Beach, Tabalolong. Nah, Bapak pemohon ini atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi, Bapak Sakaria Saseli, dan permohonan eksekusi itu Pengadilan Negeri Olamasi melakukan konstatering pada tahun 2023 ini, tahun lalu. Dan saat konstatering itu, saya sebagai kuasa dari termohon eksekusi protes karena pada saat sesudah dilakukan penunjukan lokasi konstatering berbeda atau tidak sesuai menurut versi klien saya dengan keadaan semula pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi setempat pada 2015 atau perkara nomor 48 tahun 2015 itu. Jadi penunjukan lokasi saat pemeriksaan lokasi itu tidak sesuai dengan keadaan pada saat dilakukan konstatering 2023 itu. Sehingga saat itu teman-teman media sempat meliput juga sedikit kegaduhan di situ. Nah, selanjutnya pada saat dilakukan 2 minggu kemudian, Pengadilan Negeri Olamasi melalui Kepala Panitera dan juga jurusitanya melakukan lagi sita eksekusi pada objek yang sama. Nah, saat itu juga kita juga sedikit ribut di lokasi karena klien saya tidak terima dengan pembenaman plang, sehingga akhirnya sesudah Panitera menghubungi Ketua Pengadilan Olamasi sehingga plang tidak jadi dipasang. Nah, pada saat itu pun pada titik yang sama terjadi lagi keributan bahwa klien saya berserta seluruh anak-anak dan istrinya ribut bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi setempat 2015 tidak cocok dengan konstatering dan juga tidak cocok dengan sita eksekusi. Nah, sehingga pada saat itu Panitera Pengadilan Olamasi menyampaikan kepada kami bagaimana kuasa penggugat atau pemohon, ya ini Pak Yorampa,
bahwa kuasa tergugat atau termohon dan termohon sendiri menyatakan bahwa titik batasnya adalah pada titik tiang listrik. Nah, sedangkan menurut pemohon titik batasnya adalah pada jalan raya. Akhirnya teman pengacara atau kuasa dari pemohon ini menyatakan oke, kita setuju bahwa titik batasnya sama-sama di tiang listrik, sehingga panitra menyampaikan saat itu untuk kalau begitu prinsipal pemohon dan prinsipal termohon sama-sama berdiri pada titik tiang listrik ini, baru difoto oleh media, dan banyak teman-teman media juga yang hadir saat itu. Nah, karena tidak puas dengan proses yang ada mulai dari tahapan persidangan pengadilan negeri Olamasi bahkan sampai PK, bahkan pada saat PS terjadi selisih atau perbedaan dengan keadaan fisik pada saat konsertering dan sita eksekusi, maka saya bersama teman saya Pak Reno, pengacara Pak Reno, kita mengajukan gugatan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Olamasi terhadap sita eksekusi yang sudah diletakkan oleh Pengadilan Olamasi atas tanah objek sengketa milik Bapak Daud Bella. Puji Tuhan, kami sangat mengapresiasi dan banyak terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Olamasi, Ketua Pengadilan Negeri Olamasi, terkhusus Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perlawanan eksekusi kami atau kami sebagai pembantah dengan perkara nomor 42 BTH tahun 2023, ya, Pengadilan Negeri Olamasi, yakni dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah menjatuhkan putusan yang mana amar putusannya penetapan sita eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Olamasi terhadap objek sengketa, yakni atau tanah yang saat ini dikuasai oleh klien kami Bapak Daud Bella, adalah dinyatakan tidak sah, sehingga sita eksekusi yang sudah diletakkan itu dinyatakan diangkat. Ya, artinya kami sangat bangga, dan ini adalah sesuai dengan fakta persidangan dan rasa keadilan masyarakat. Yang kami harapkan putusan yang seperti ini bukan karena kami dimenangkan baru kami menyatakan kami apresiasi, baru kami menyatakan bahwa putusan ini sesuai fakta persidangan dan rasa keadilan, karena memang sesungguhnya objek sengketa sendiri sudah dikuasai oleh klien kami dari tahun 2000. Ya, cuma karena beliau sudah aktivitas membangun dan menjalankan usaha, membangun pagar keliling, menjalankan usaha wisata pantai di situ, di wisata pantai Bella Beach, ya. Nah, sudah cukup lama beliau berusaha. Baru tahun 2008 Bapak Herman Tupu, tanpa dasar bukti apa-apa, tanpa ada seperti ada orang kalau mau jual beli itu kan harus ada dasar apa lu baru bisa dilakukan jual beli. Nah, apalagi ini tanah ini bukan seperti jual kacang goreng, tidak perlu dokumen-dokumen penunjang. Nah, ini tanpa dokumen pendukung seperti pajak lah, atau bukti girik lah, atau bukti sporadik lah, atau bukti pendaftaran tanah, lander form, tidak ada sama sekali. Tapi jual beli itu terlaksana pun di bawah tangan, ya, hanya antara Herman Tupu sebagai penjual dengan Zakaria Sasili atau penggugat atau pemohon eksekusi sebagai pembeli. Nah,